Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Selamat pagi, Smart Listeners. Semangat hari Selasa. Kali ini kembali lagi dalam Smart Business Talk. Kita akan membahas satu hal yang cukup menarik ya. Karena bisnis dan branding ini dua hal yang cukup penting gitu ya. Bagaimana menjalankan sistem dan juga mungkin bagaimana promosi. Ini juga berkaitan dengan branding yang mungkin kalau dianggap sebagian orang ini akan menghamburkan banyak uang gitu ya. Mengeluarkan banyak budget gitu ya. Tapi seperti apa sebenarnya waktu yang tepat untuk kita memulai branding dalam bisnis kita? Kita akan membahasnya secara lengkap dalam Smart Business Talk. Dan pagi hari ini, Small Listeners, untuk Anda yang menyimak baik di mobil ataupun mungkin secara streaming, tetap fokus ya dalam berkendara. Mungkin sekarang sambil berkendara, pagi hari ini Audrey Joanna akan memandu perbincangan kita bersama dengan Mbahnya Dahsyat, Patung Desem Waddingin. Selamat pagi, Patung. Selamat pagi Smart Listener sejagat raya, Kak Audrey yang dahsyat, luar biasa. Pagi hari ini topik kita akan membahas tadi, benar-benar kapan sih branding itu diperlukan dalam bisnis itu kita tetap perlu dikenal, setuju sekali. Nah, kapan kita akan perlu satu yang namanya branding, syaratnya apa kita perlu branding? Nah, yes. Dan pagi hari ini juga Patung udah live Instagram, sudah ya? Sudah ya. Oke, jadi mungkin semua listeners juga boleh komentar gitu ya. Mungkin menurut Anda sendiri, kapan sih waktu yang tepat untuk kita membranding bisnis kita gitu ya? Apakah mungkin menurut Anda, kayaknya 2 tahun dulu deh, bisnisnya settle dulu deh, baru kita branding. Atau seperti apa pandangan Anda? Silakan boleh pergunakan WA kami di 0812 11 12 959. Atau juga bisa di YouTube kami, di Radio Smart FM. Kita cerita dulu mungkin tentang branding sendiri ya, Patung ya. Emang sepenting apa sih branding dalam sebuah bisnis itu? Apakah penting aja, penting banget, atau penting banget gitu, Patung? Silahkan. Ya, jadi yang namanya branding itu ya maha penting menurut saya. Oke. Banyak orang salah sangka ketika buku marketing saya, Marketing Revolution saya terbit, mereka hanya membaca bab 1 atau bab 2, bab 3, jarang yang sampai selesai gitu ya. Karena itu biasanya orang kalau beli buku, itu setelah selesai bab kelima, itu Anda sudah termasuk 80% orang. Nih, kalau beli buku, Anda membaca. Karena 50% orang beli buku, ini perhatikan semuanya gitu ya. Mereka hanya beli dan tidak pernah dibuka sama sekali, ya atau enggak? Betul, Patung. Jadi 50% beli buku dan tidak pernah dibuka sama sekali. Nah, terus sisanya yang 40%, sisanya masih ada 50%. Nah, 40%-nya itu ternyata hanya selesai di bab pertama. Ya. Nah, sebetulnya di buku saya juga ngajari something yang tentang branding, yaitu pada di bab ke-12 gitu ya. Jadi tentang bab ke-12. Nah, banyak orang itu tidak paham antara membedakan marketing institusional dengan marketing revolution ala Tung Desem Waddingin. Nah, ini jadi pertama kali kita harus tahu dulu bahwa aliran marketing ini ada 2 gitu. Udah saya jelaskan di buku Marketing Revolution saya. Nomor 1 adalah aliran tadi, branding, awareness, supaya orang tahu, yang dimana itu adalah institutional marketing ini harus banyak sekali topik-topik atau guru-guru marketing ataupun di kampus-kampus yang membahas bahwa Anda harus dikenal. Ya, jadi penting nggak dikenal orang belinya gimana. Nah, yang kedua, jadi alirannya itu namanya direct response marketing. Maksudnya apa direct response marketing? Alirannya adalah ini untuk itu, show me the money. Keluar duit harus diukurin. Kapan baliknya? Nah, itu gitu loh. Jadi, dan sebetulnya kalau Anda pakai aliran kedua ini, juga Anda membranding loh. Jadi itu yang kesalahannya orang. Wah, ini sibuk jualan langsung. Kita soft selling. Wah, kalau bagi saya sudah saya jelaskan dari awal bahwa kita mau soft selling, mau hard selling, yang penting selling toh. Betul. Lah kalau Anda soft terus tapi nggak jualan kan namanya sama aja. Duit Anda sudah keburu habis, silakan gitu. Iya, betul. Coba nih Kak Audrey, ini saya akan share. Misalnya Anda pergi ke Makassar, waktu saya mendarat di Makassar begitu ya. Jadi mendarat di Makassar, mendadak ada di bandara ada tulis selamat datang. Kan itu tuh? Ya. Selamat datang. Bank Mandiri, misalnya begitu. Okay. Itu branding. Kalau Anda yang namanya direct response marketing, betul.
Anda juga mengingatkan, tapi sekaligus menawarkan. Nah ini loh, Oke. yang aliran kedua ini menawarkan. Aliran pertama mengingatkan, tapi kalau Anda menawarkan, sebetulnya Anda juga mengingatkan. Mhm. Misalnya, selamat datang di Makassar, langsung buka rekening di Bank Mandiri, diundi Rolls Royce misalnya gitu. Oh, oke. Itu aliran menawarkan gitu ya. Oh. Jadi dulu Bank Universal zaman dulu buka account di Universal berhadiah apa? No, langsung hadiah langsung. Ya, ya. Berhadiah langsung. Kayak misalnya hari ini startup gitu ya. Mereka menggunakan langsung penawaran bahkan nge-hack growth. Jadi Kak Audrey kalau buka misalnya Gojek zaman dulu kan gitu ya. Ataupun Gokar ataupun buka Uber zaman dulu gitu ya. Jadi ya awal-awal gitu ya growth-nya dulu jadi penawaran. Buka, bahkan yang nawarin bukan loh, yang nawarin malah saya loh, nih Kak Audrey misalnya yang nawarin, Kak Audrey buka aja, jadi akunnya Gojek nanti dapat poin, dapat Rp75.000, dan yang merefer Kak Audrey saya juga dapat Rp75.000, mendadak viral, mendadak goes. Berarti aku bisa naik taksi, bisa naik mobil, bisa naik ojek gratis loh. Jadi 75.000, ya wis gelem mah, no, coba dicek gini, wah bahkan ditunjukin loh, ngundang gini loh. Jadi itu aliran langsung menawarkan. Tapi menawarkan kan juga mengingatkan. Oh. Jadi banyak yang miss di sini bahwa dianggap bahwa wah itu terlalu hard selling, terlalu gini. Kalau saya enggak masalah. Aliran saya itu mau soft selling boleh, mau hard selling boleh, yang penting selling. Kan ada orang yang bilang, marketing itu harus pakai otak kanan. Saya bilang otak kanan, otak kiri boleh, otak tengah boleh, enggak pakai otak juga boleh. Enggak, loh ya, laku dan laku lagi enggak. Loh, ada toh Pak tahu jurus marketing tanpa otak? Adalah. Oke. Nyontek. Lo nyontek kan. Oke. Tiru ya. Yes. Oke, jadi menarik ya, tadi ada 2 poin yang disampaikan oleh Pak Atung ya, dari menawarkan dan juga mungkin mengingatkan, dan ada juga yang menyentuh keduanya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut ya, Pak Atung, bagaimana supaya mungkin bisnis itu bisa dikenal lebih luas lagi ya, bukan sekedar dikenal, mungkin lebih lebih paham dan bahkan mungkin bisa menjadi teman sehari-hari seperti itu. Nanti kita akan membahasnya. Pastikan juga Anda sharing pagi hari ini, Smart Listeners, menurut Anda kapan waktu yang tepat untuk sebuah bisnis membranding bisnisnya? Silakan di 0812 11 12 959 atau juga bisa di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat ya, Patung ya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Masih bersama kami Smart Listeners dalam Smart FM Business and Inspiration. Smart Business Talk pagi hari ini membicarakan tentang kapan marketing fokus branding ya. Sudah ada sapaan luar biasa dari Pak Kuku Kusdilo. Selamat pagi Pak Kuku. Dan juga Smart Listeners boleh juga ya absen pagi hari ini. Silakan di WA kami ataupun di channel YouTube kami. Bicara tentang marketing, kapan fokusnya untuk branding ya Pak Toge. Tadi kita sudah membahas bagaimana gitu. Mungkin 2 jenis cara branding lah ya dan juga marketing ini. Tapi mungkin kita harus bedakan dulu Pak Tung. Karena kadang ada yang merasa saya melakukan ini ternyata ini untuk marketing fokusnya, bukan untuk branding. Atau kebalikannya. So, mungkin pembedanya dari marketing sama branding ini apa, Pak Tung? Silakan. Ya, jadi sebetulnya marketing itu salah satunya adalah branding. Tapi not only branding gitu loh ya. Branding toh, tapi kalau sampai gini loh. Kapan sih kita perlu branding? Betul? Dari sejak awal Anda perlu branding. Nah, cuma branding itu kan jadi gini loh. Jadi kalau Anda menawarkan seperti tadi yang saya ingatkan, selamat datang di Makassar. Nah, itu kan terus kemudian Bank Mandiri. Wah, itu branding. Anda melihat Bank Mandiri access loh, everywhere loh. Orang sampai ingat, boleh nggak? Boleh. Apalagi kalau duit Anda banyak nih, kapan perlu? Kalau duit Anda sudah banyak, Anda dengan cara pakai mengingatkan tanpa menawarkan. Aliran marketing 2, satu fokus mengingatkan, satu fokus menawarkan. Branding itu keren banget loh. Itu pakarnya di Indonesia, Pak Biakto itu dahsyatnya luar biasa. I always love learn gitu ya. Banyak orang mempertentangkan antara branding atau mengingatkan dengan menawarkan. Kalau saya enggak, kita harus belajar dua-duanya. Bahkan di buku saya 11 bab memang fokus tentang bagaimana menawarkan. Satu bab tentang bagaimana mengingatkan gitu ya. Contohnya Indomie selera guna, itu kan branding yang luar biasa. Sejak awal dilakukan terus gitu ya. Zaman dulu kursi itu.
Ligna, sekali duduk lupa berdiri. Oh ya, Kopiko gantinya ngopi. Oh loh, itu Ya, betul. keren gitu loh ya. Ya, ya, luar biasa gitu loh ya. Nah, memang dari satu sudut, kalau ini kemarin kan banyak yang di Instagram. Saya terima kasih Pak Tung, seminar 3 harinya Financial Revolution sangat bermanfaat. Ini saya semangat sekarang jadi luar biasa. Nah, tapi balik lagi, kalau Tung Sumaringin brandingnya terkenal di mana kan begitu ya? Ya. Kalau brandingnya itu terjadi, saya tuh adalah orang yang ilmunya ilmu jalanan. Ulang praktekin bisa, ya. Ya, jadi terus kemudian kalau ngajar semangatnya luar biasa sampai malam-malam gitu ya. Yang ketiga, cara menyampaikannya sangat seru katanya. Mosok sampai seminar online pakai lunjak-lunjak, jengkang-jengking, cos kanan, cos kiri, begini ya itulah ciri khas TDW gitu loh. Itu yang dikenal kayak tadi tuh. Wah Pak Tung semangat. Nah, itu salah satu ciri khasnya. No. Tapi silakan. Jadi benar-benar kita harus tentang belajar dari branding ini, mengingatkan. Kalau Anda menawarkan sebetulnya mengingatkan kok. Di branding part of marketing. Menawarkan sebetulnya part of branding juga. Tapi kalau branding only, seringkali very soft, jadi tidak perlu jualan. Masih ingat? Selamat datang di Makassar. Yes, bye. Yang kalau menawarkan, selamat datang di Makassar, buka rekening. Diri, berhadiah langsung, berhadiah apa, terbatas sampai tanggal sekian. Nah, ada limit, ada kenikmatan tambahan, membuat orang kepingin. Branding hanya mengingatkan ke bawah sadar. Manusia katanya butuh impact, butuh ketemu, ding dong, sampai 7 kali baru dia take action, gitu ya. Jadi kayak minuman katanya, Sprite, seger. Nah itu sebetulnya bukan hanya branding, dia juga menawarkan, menjawab kehausan Anda. Tapi kalau branding doang, ya Sprite, apa itu? Nggak ngerti. Tapi kalau Sprite pada waktu diiklan di TV sampai orang haus, itu ternyata sekali lihat, 2 kali lihat, 3 kali lihat, katanya sampai 7 kali baru impact. Tapi bisa 1 kali langsung orang take action tuh. Ya. Menawarkan, yaitu apa? Ada limit. No limit, tobat. Saya beri contoh sekarang tentang menawarkan dengan branding. Boleh? Boleh. Langsung saya yang jualan silahkan. ini. Oke, silahkan Pak Tung. Ini langsung praktek loh. Karena bicara atau banyak begini ngajar tapi mereka ya enggak praktek. Boleh nggak sih belajar sama orang yang ngajar tidak praktek? Boleh. Yang penting ilmunya bermanfaat enggak lah ini loh. Aliran beda. Banyak orang mencerca gurunya nggak praktek, no. Itu ngarang buku marketing, bukunya enggak laku. Pertanyaannya bukunya bermanfaat enggak? Kalau bukunya bermanfaat, ada inspirasi, belilah. Itu murid saya ada yang protes itu ya. Pak, saya ini kuliah S2 marketing tapi tidak bisa jualan. Kayak Bapak jago sekali Saya nonton Bapak jualan properti orang sampai terbondong-bondong. Saya bilang, terus saya tolong diajarin. Saya bilang, diajarin kenapa? Saya harusnya belajar sama kamu lulusan S2 marketing juga gitu loh ya. Karena saya selalu open untuk terus belajar dari siapapun. Dan dia bilang, Pak Tung, saya itu belajar marketing dalam bahasa enggak tahu nih, saya susah praktek, tolong saya diajari dalam bahasa manusia. Saya kaget, apa selama ini kamu belajar pakai bahasa kodok? Tidak Pak, pakai bahasa dewa-dewa di langit, waduh muluk-muluk tapi prakteknya susah. Loh, sebetulnya bukan masalah begitu, karena banyak yang memang yang nulis buku gitu tapi tidak praktek dirinya sendiri. Jadi saya beri contoh tentang praktek saya jualan hari ini gitu ya, menawarkan sekaligus mengingatkan ya. Ini sebentar lagi 17 Agustus toh? Betul. Nah, dalam 17 Agustus ini saya mempunyai satu yang namanya menerbitkan buku judulnya Sales Magic. Sales Magic. Itu apa tuh Pak? Sales. Buat sales jadi lebih termotivasi untuk jualan karena banyak orang sudah diajarin caranya, tetap nggak mau jualan. Kenapa? Karena nggak ada apinya. Ya. Jadi kalau Anda tahu strateginya tapi nggak ada apinya celaka. Jadi timpang pendapatan cuma timpang 2 hal. Timpang pengetahuan sama timpang keberanian. Nah, sekarang di dalam buku Sales Magic ini kita kasih pengetahuan bagaimana berjualan, tapi juga dikasih api di dalam hatinya supaya orang mau jualan. Buku very penting ini di dalam rangka Hari Kemerdekaan. Nah, saya mau gratiskan. Ada yang tertarik? Ini langsung rame nih biasanya kalau gratis, Pak Tung. Katakan dong, saya. Betul. Jadi buku ini 258 halaman dan setebal 258 halaman, cukup tebal, dan kemudian hardcover. Nantinya saya jual 258.000.
Mhm. Anda bisa mendapatkan gratis dalam rangka Merdeka Belajar. Oke. Cukup bayar ongkos kirimnya sama handling fee-nya gitu loh ya. Berapa? 68.000. Oh, kalau di luar Pulau Jawa jadi lebih mahal kan. Di luar negeri tentu saja lebih mahal gitu ya. Ini wes tak gratiskan kok gitu. Jadi Anda bayar ongkir sama handling fee, mau nggak? Nah ini kan pertanyaan. Kalau mau, saya hanya batasin ya. Jadi batasin ini sampai 17 Agustus karena ini 17 Agustus berarti kapan ya? Sebentar lagi dong. Hari Kamis, Pak Tung. 2 hari lagi. 2 hari lagi. Nah ini ada limitnya. Ya. Kalau ada limitnya orang nanti entar sok. Ya. Jadi ini membuat orang take action, walaupun sekali sekali saya menawarkan, sekali saya mengingatkan loh. Saya ini ada buku Sales Magic, itu kan baru sekali dong ingatkan. Betul. Tapi kalau orang tidak mau ya tidak apa-apa. Kan orang sendiri-sendiri. Jadi ilmu marketing itu kalau menawarkan, kalau orang tidak mau kesannya goblok, selesai. Loh, Pak Tung kok bisa 68.000 ongkos handling fee-nya aja sama ongkos kirimnya saja begitu ya? Ya karena saya mohon maaf nih para penerbit, saya tidak lewat penerbit, saya terbitkan sendiri. Nah, jadi hanya cost-nya aja ya saya subsidi Anda kan gini loh ya. Jadi kalau Anda mau nih langsung sekarang juga 081110813 kali 63873. Bagi Anda yang hari ini gitu ya, 100 pertama yang Anda pesan, Anda gratis seminarnya loh, lebih lagi. Nah, mau ada gratisnya lagi ya. Jadi nanti ada seminar online-nya gitu, bisa ikut. Jadi Anda WA aja ke 0813 kali 63873. Jadi buku yang seharga 258.000 ini Anda gratis, Anda hanya bayar handling fee sama ongkirnya saja, Anda dapat gratis. Gratisnya, wah ini gratis apa? Gratis seminarnya gitu ya. Oke. Saya kelihatannya nggak ngasih itu, nanti tolong Kak Yuli ini yang CEO saya, GM saya ini ya yang sekarang ini 100 yang pertama gratis seminar online-nya selama 4 jam. Nah, caranya gimana? Anda WA kemana? Nama Anda 0813 kali 63873. No ya, silakan. Nah, 0813 kali 63873. Beda atau beda banget dengan saya launching buku Sales Magic? Beda nggak? Beda sekali ya. Kalau Anda hanya launching Sales Magic, so what? Harganya berapa? Gak ngerti. Ya, betul. Kenapa saya harus take action? Gak ngerti, gitu loh ya. Jadi di situ saya buka banyak rahasia. Bagaimana saya jualan properti, bagaimana saya ngasih coach bank, jadi training banknya, dan banknya itu sudah terang-terangan bunga untuk kredit perumahannya itu 50% lebih tinggi dari BCA, dari Bank Mandiri, tapi ngelepas kreditnya bisa lebih tinggi gara-gara ikut Tung Desem Waringin di training seluruh karyawan untuk training tentang bukan hanya pengetahuan Sales Magic, tapi pengetahuan tentang motivasinya diri juga. Ya. Jadi itu seminar sampai orang buat crime, buat begini dan fight, jadi sungguh-sungguh luar biasa. Nah ini Bapak Ibu. Terima kasih nih Kak Joson sudah menuliskan nih Kak Joson ini 08111 081-nya 3 kali, kemudian 63873. Nah, ilmu ini kira-kira penting atau penting banget? Ayo. Penting banget lah pasti ya untuk kita bisa survive gitu ya. Karena kan sekarang eranya juga berubah-berubah ya Pak Tung ya. Jadi kita harus belajar banyak hal untuk kita bisa menghadapi tantangan di depan. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya Pak Tung. Kita break sebentar. Kira-kira syaratnya apa nih? Kalau kita mau memulai branding dalam bisnis, apakah harus punya uang dulu, gitu ya, 100 juta dulu mungkin, atau mungkin bisnisnya harus lama dulu? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Begitu juga small listeners yang mungkin sudah berpartisipasi ya di channel YouTube kami juga sudah banyak yang menyapa. Nomornya juga sudah Audrey taruh di live chat. Jadi untuk Anda yang ingin book gitu ya, buku Sales Magic juga langsung aja kontak di nomor yang sudah tertera. Kita akan jeda saat, tetaplah bersama kami dalam Smart Business Talk. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Listeners, dalam Smart Business Talk pagi hari ini kita membahas kapan fokus ke branding ya.
dalam sebuah bisnis. Dan kali ini masih bersama dengan Patung Desemwaringin. Untuk Anda yang ini sudah ramai banget nanyain nomornya ya Patung ya, kayaknya berhasil banget nih ya untuk menawarkan dan mengingatkan Smart Listeners. Anda boleh langsung kontak saja Smart Listeners, nomornya 08111638873 ya, untuk Anda 100 orang pertama tadi kata Pak Tung bisa mendapatkan buku Sales Magic dengan handling fee saja dan ongkir saja seperti itu. So kita balik lagi Pak Tung ke topik kita pagi hari ini, kapan marketing fokus pada branding gitu ya. Yang pasti kita sebagai pebisnis ataupun mungkin pengusaha gitu ya, inginnya ya bisnis kita dikenal oleh banyak orang. Tapi kan kadang kita lebih fokus untuk jualan. So apa syaratnya untuk kita bisa memulai ya, memperkenalkan bisnis kita ataupun melakukan teknik branding yang ada? Silakan Pak Tung. Yes. Jadi branding itu sejak awal kita mulai bisnis itu harus branding. Branding mengingatkan. Cuma mengingatkan itu ada yang cuma mengingatkan doang, tapi ada yang mengingatkan sambil menawarkan. Nah, pertanyaannya sekarang begini, boleh nggak kalau kita yang dikategorikan Pak Tung hanya mengingatkan doang? Jadi branding yang tidak menawarkan. Boleh. Yaitu biasanya kalau Anda sudah mempunyai uang yang begitu banyaknya. Jadi ikutan Bank Mandiri, jangan ikut-ikutan Indofood itu ya. Dari awal, oh ini kan yang lagi viral ini, Masih ingat nggak lagi viral? Wah itu seru loh yang lagi viral ini. Kemarin di Financial Revolution saya. Oke. Oh, saya ini sopir, saya ini dulu di Jepang. Saya ikut seminarnya Pak Tung, hidup saya berubah bumi dan langit. Jadi saya dapat miliarder. Terus kemudian saya ikut bisnis code satu orang, diajarin branding, harus ke Paris dulu. Jadi first class, waduh. Dan habisnya bermiliar-miliar. Jadi sudah bayar bisnis code 1,7 miliar. Tapi tidak ada efek sama sekali, bahkan janjinya dimasukkan di IG-nya dia, di apanya dia, enggak, dengan alasan begini, padahal sudah terima duit. Nah, tapi dalam hal ini membedakan antara satu dengan branding yang hanya sekedar branding, dengan branding yang menawarkan, kan gitu ya. Boleh nggak Anda kalau, nah, tapi kan orang tersebut sampai jual mobil loh, kasihan. Kemarin sampai ngisi di seminar saya, langsung saya kasih bisnis code 10 menit, coba lihat. Sekarang lagi kelabakan dia. Atau bisnisnya langsung laris sekali, orang yang mau buka franchise saya banyak sekali. Loh itu di seminar saya, ayo yang kemarin ikut Financial Revolution saya, ya atau ya? Ya ini Kak Octavia nih, ya. Kemarin ada bisnis, seminar Business Revolution bareng Pak. Nah ya itu, nah ini Bapak Ibu, jadi ya. Jadi kapan boleh? Pertanyaannya, Anda hanya branding yang very soft selling. Ketika Anda punya duit banyak, tapi kalau sampai harus jual mobil, Porsche jual, terus kemudian ini tidak usah lah, ya branding menawarkan dulu. Saya tidak pernah menolak bahwa Anda soft selling, branding itu Anda akan diingat begitu, enggak. Saya tidak pernah menolak. Saya juga senang gitu ya. Branding ingat kalau duit Anda banyak. Ya, tapi Anda belum banyak, mending menawarkan dulu lah, itu juga bagian mengingatkan, darlingku, gitu loh ya, angel. Ini yang ikut seminar saya Financial Revolution kemarin, beliau berdua yang lagi rame di Deddy Kobuser, dari rame di mana-mana, Anda ikut menyaksikan dia sendiri ngomong gitu ya. Yes. Pakai alirannya gini loh. Ya kalau saya itu sekali lagi pakai aliran TDW kan, show me the money marketing kan gitu ya. Apakah selalu berhasil? Enggak, saya selalu ngomong. Oke. Enggak, no. Tapi dengan ilmu Anda banyak, kemungkinan Anda berhasil lebih banyak, bahkan boleh jadi branding tanpa duit. Yeah. Mas, satu hari saya diingat orang hujan uang. Iya. Waktu kan orang mendadak kenal sama Tung Desemwaringin. Sayang YouTube-YouTubean ya 2008, tapi sekarang di YouTube juga ada. Ketiklah hujan uang Tung Desemwaringin. Nah, waktu saya launching buku saya hujan uang dulu. Tapi itu kan membuat orang kenal dengan Tung Desemwaringin secara gratisan. Betul. Dan lu kok bisa gratis, bukannya hujan uang pakai duit. Kasih rahasia ya. Itu duitnya Gramedia. Oke. Satu-satunya penulis yang belum launching udah dibayar 200 juta itu Tung Desemwaringin. Oh. Ya karena buku saya pertama sudah terbukti laris kan gitu toh. Iya. Buku yang kedua terbukti supaya terbukti laris, saya undang para penerbit. Nah, ini caranya mengakibatkan hasilnya jadi
Tapi kalau Anda cuma kenal doang, Anda tidak menawarkan. Waktu itu kan saya hujan uang berat. Begitu langsung orang tahu ada apa. Besok paginya masuk koran luar biasa. Masuk radio tentu saja Smart FM gitu ya. Karena saat itu saya shareholder dari Smart FM. Oke. Sekarang sudah dijual ke Gramedia. Nah terus kemudian masuk koran, masuk TV. Wah, satu hari masuk TV 8, lalu di TV yang satu sama aja satu hari bisa 8 kali, 9 kali. Jadi break karena heboh luar biasa. Tapi kalau Anda hanya mengingatkan tidak menawarkan, orang nggak ngerti maksud Anda apa. Besok paginya langsung saya masukin iklan koran gitu ya. Jadi iklan koran, iklan di radio, iklan di bahwa ini Anda awas ada hujan uang kedua. Loh kan orang pengen tahu toh. Waduh, ada hujan uang kedua. Di mana itu? Nah, orang langsung baca di bawahnya. Ya, kan? Makanya langsung bisa di rumah Anda, bisa di kantor Anda, bisa di perusahaan Anda, bisa di gudang Anda, bisa di kantong Anda langsung. Kalau Anda beli, membaca, dan memanfaatkan buku Marketing Revolution. Oke. Terus kemudian kasih penawaran. Ya. Langsung Marketing Revolution membahas ini, orang pengen tahu bagaimana menjual dalam 3 detik atau kurang. Loh, itu kan keren banget tau gitu ya. Bagaimana membuat sistem monitoring sehingga penjualan Anda meledak 31.500% tanpa biaya tambahan, studi kasus nyata, studi real nyata gitu ya. Terus dan jadi balik lagi, begitu banyaknya pernah, terus kemudian saya kasih penawaran bagi yang mau beli buku ini kan gitu ya, gratis seminar 3 hari live. Ya. 8.000 orang loh hadir di JITEK Mangga 2 Square. Indonesia waktu itu ada di Semarang, ada di mana. Nah sekarang dengan adanya online ini jauh lebih efektif, efisien. Anda tidak harus berkunjung di satu kota, Anda harus karena seluruh Indonesia bisa. Makanya Sales Magic kali ini, bayangin, buku senilai 258.000 hardcover, Sales Magic. Jadi punya jurus-jurus berjualan dengan luar biasa. Kemudian saya cerita bagaimana saya ngasih training di sebuah bank dengan bunga yang 50% lebih tinggi dari Bank Mandiri dan Bank BCA. Saya sebutkan nama banknya di sana. Orang ini kisah nyata. Mendadak 5 bulan Agustus hanya dalam waktu 9 bulan 8 bulan saya training, boom, penjualannya kredit perumahannya naik lebih tinggi, totalnya lebih tinggi. Itu ada laporannya kan itu lebih tinggi dari BCA dan Bank Mandiri yang bunganya lebih murah tanpa iklan. Nah ini kan menarik kan gitu ya. Sales Magic Happen gitu ya. Dan saya cerita banyak, tapi kembali lagi buku Sales Magic bukan hanya mengajarin jurus-jurus jualannya, tapi juga mengajarin apa? Motivasinya. Timpang pendapatan cuma timpang 2 hal, timpang pengetahuan dan timpang keberanian. Nah seperti sekarang, Anda sudah cuma bayar ongkos kirim dan handling fee-nya saja, Rp68.000. Bagi 100 pertama yang pesan, Anda akan mendapatkan seminar gratis selama 4 jam. Oke. Saya Waringin menjelaskan isi bukunya. Nah, caranya pesan di mana? Nah, 0813 kali 63873. Nah, ini. Oke. Ayo. Ini yang antara mengingatkan doang. Tapi lebih baik dari awal branding Anda sekaligus menawarkan gitu ya. Penawarannya sensasional atau boleh nggak kalau Anda punya cara kreatif tidak harus pakai uang. Lu saya hujan uang tadi kan nggak pakai uang. Atau pakai uangnya sedikit tapi impact-nya besar. Pada waktu saya launching buku saya Financial Revolution, kalau Anda ingat zaman dulu belum ada YouTube waktu itu 2005 ya. 2005 saya launching buku saya Financial Revolution, saya naik kuda. Pakai baju Jenderal Sudirman. Oke. Nah, terus kemudian di jalanan Jenderal Sudirman, dikawal sama kuda-kuda yang lain, remote gitu supaya ini. Terus kemudian saya sudah undang mass media. Mass medianya mau. Kenapa mau datang? Karena ada penawaran yang menarik. Ini undang mass media itu tidak semudah yang Anda bayangkan, Ferguson. Nah, dan mass media itu sudah ada penawarannya juga kepada misalnya saya undang kepada Metro TV, kepada RCTI, kepada TV-TV, kepada koran-koran. Saya Tung Desa Waringin mau launching buku, terus perihalnya topik launching buku dengan cara heboh layak berita. Oke. Menarik ya jadi ya. Punya 2 meter dengan pakai pakaian Jenderal Sudirman dan kemudian ini undangannya sudah menarik.
bawa bukunya dan kemudian saya akan naik kuda dari ini dan akan melakukan upacara di patung Jenderal Sudirman. Oke. Nah, restu sama Jenderal Sudirman. Sekarang kita akan melawan, bukan melawan penjajahan Belanda lagi, kolonialisme, no, tapi melawan kemiskinan. Nah, gitu. Bukan dengan bambu runcing, tapi dengan pena yang runcing, gitu ya. Bukan dengan bom, tapi dengan bom pengetahuan. Nah, kan gitu toh. Itu kan heroik luar biasa ada ceritanya. Terus saya kasih penawaran. Dan bagi wartawan yang ngikutin kita dan meliput, nanti kita akan berhenti di planet Hollywood. Oh, itu kan sudah toh. Kita akan makan siang bersama di planet Hollywood. Wah, wartawan gratis, senang. Dan sana seluruh wartawan dapat hadiah langsung. Oke. Satu CD bagaimana wartawan pun juga bisa kaya. No, profesi wartawan pun juga bisa kaya. No, satu CD audio yang senilai sekian, sebutkan nilainya. Terus kemudian akan diundi pada waktu itu iPod lagi musim. iPod, Yes, bukan dengar musik. kayak handphone tapi bukan handphone zaman dulu ya. Lagu bisa 10.000. Nah, ini kan penawaran. Jadi dengan penawaran ini akan membuat satu perbedaan bumi dan langit. Ada iPod, ada TV, ada handphone, ada DVD player. Zaman dulu lagi player-player DVD belum musim begini ya. Akan diundi. Lupa tahu itu kan duit semua. Sponsor boy. Oke. Oh, saya sponsor jadi almost branding boleh nggak? Boleh. Tapi Anda pada waktu ngundang pun butuh penawaran. Nah, dulu memang ada satu pembicara yang sering masuk Metro TV, begitu bilang, Pak Tung, bukan, saya diundang. Ini saya bilang, Pak, masuk Metro TV bisa nggak? No, ya gini-gini. Oh, katanya pembicara ini nggak cocok, Pak Tung, untuk di Metro TV, gitu ya. Kenapa? Karena Pak Tung itu hard selling, Metro TV itu harus soft selling. Okay. Itu kan susah. Nah, sama di Smart FM, even saya adalah shareholder-nya. Zaman dulu Pak Tung, wah Pak Tung itu jualan terus, wah gini loh. Sekarang lain loh. Kak Audrey malah bilang tuh, ayo Pak Tung mau jualan apa ini? Beda atau beda banget? Beda banget. Dulu misalnya ini ada tulisannya Smart FM di belakang gitu ya. Saya bilang saya sponsorin ya, belakang ditulisin namanya Smart FM ya. Jadi saya sponsorin, saya part owner kok gitu ya. Saya beliin pasar. Enggak loh. Itu sampai kita jual ke Gramedia baru dipasangin Smart FM. Oke. Alirannya sendiri-sendiri saya tetap menghormatin. Yang paling penting balik lagi loh. Anda mau soft selling, mau hard selling, Anda selling enggak? Anda ukurin enggak? Makanya di buku Marketing Revolution saya akan bilang harus diukurin. Jadi jurus pertama Marketing Revolution itu tes dan ukur. Oke. Kalau Anda enggak pernah tes dan ukur, Anda branding doang, pakai first class, pergi ke sana, boleh enggak? Pertanyaan saya, boleh. Penjualan Anda naik enggak? Belum tentu ya. Anda perlu review. Jangan-jangan tadi loh, setelah Anda branding, Anda ngasih penawaran. Kayak saya, hujan uang, orang jadi kenal, branding, top, gratis lagi, dapat duit lagi yang dibayar Gramedia 200 juta. Okay. Makasih. Lagi Gramedia, no ya. Coba ini Smart FM ya. Jadi, benar. Jadi Anda kalau kreatif luar biasa, tidak perlu ongkos yang terlalu banyak, Anda soft selling aja boleh. Tapi saran saya, selain soft selling, tambahin lagi penawaran. Oke. Nah, dengan demikian, ya mana yang alirannya lebih masuk akal? Branding talk, soft selling talk, atau branding yang memberikan satu penawaran dan dites dan diukur. Betul. Tidak semua jurus itu bisa menghasilkan. Ya. Harus ada tesnya dulu gitu ya, ataupun mungkin melihat respon marketnya seperti apa. Nah, nanti kita belajar ya Pak Tung ya. Ini kan sekarang juga zamannya kan online, banyak juga yang melakukan branding online, bikin viral gitu ya di video dan lain sebagainya. Ini gimana nih melihat situasi seperti ini? Apakah ini juga bisa kita lakukan dengan minim budget atau seperti apa? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Dan untuk Anda smallish yang masih mendengarkan kami, masih kami tunggu ya respon Anda di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Baik, kita masuk ke sesi terakhir. Semakin seru perbincangan kita mengenai kapan marketing fokus branding ya. Mungkin Audrey juga bacakan dulu beberapa respon yang sudah menyapa kita pagi hari ini dari Pak Bayu Bejo. Murid Pak Tung dari Jogja menyimak. Selamat pagi Jogja. Selanjutnya ada PPC, Bengkel Tomo Probolinggo hadir. Halo, selamat pagi Probolinggo.
ada juga Ibu Yesiling, ada Pak Rudi Irwansyah, dan juga di WA kita juga sudah ada beberapa pertanyaan. Tapi kita bahas satu-satu ya. Sebelum kita bahas tentang branding tadi secara online ya, Pak Tung ya, tentang yang viral-viral, ini juga ada pertanyaan yang mungkin cukup basic juga nih ya, dari Pak Alex Andaro. Fungsi branding sama bisnis kita sebenarnya apa sih, Pak Tung? Mungkin boleh dijelaskan lebih dalamkah? Ini dari Pontianak. Silakan, Pak Tung. Ulangi pelan-pelan, Kak Audrey. Oke. Apa fungsi branding untuk bisnis kita, Pak Tung? Apakah hanya sekedar supaya dikenal saja atau mungkin ada impact lain? Silakan. Itulah makanya kan saya ulangi lagi deh. Yes. Jadi hanya ada yang sekedar branding, tapi ada setelah branding ditambahin penawaran. Kalau Anda duitnya terbatas, caranya untuk branding itu supaya Anda diingat. Jadi ingat ya, aliran marketing itu ada dua. Satu, branding murni, institutional marketing, mengingatkan saja. Yang kedua, menawarkan. Karena menawarkan juga mengingatkan toh. Selamat datang di Makassar. Yang satu, Bank Mandiri. Selesai. Tidak ada penawarannya. Yang satu, selamat datang di Makassar. Langsung menawarkan. Buka rekening Bank Mandiri berhadiah. Tingkatkan deposito Anda, tingkatkan saldo Anda mendapatkan undian berhadiah. Itu menawarkan. Ya. Hubungin Mandiri setempat. Misalnya terdekat. Misalkan bisa buka online. Kemarin ada satu bank besar luar biasa. Servisnya bagus, mantap, luar biasa. Dia menawarkan saya satu aplikasi perbankan, banking. Ya karena teman ya saya buka lah, karena kenal dari dulu, sekarang dia jadi presiden direkturnya, ya saya ikut buka. Tapi kan saya tidak aktif. Kemudian ternyata timnya menyenangkan, menghubungin saya. Timnya, Pak Tung, boleh tahu Pak, kapan Bapak terakhir nih, kalau saya dari catatan saya terakhir Bapak menggunakan ini. Terus kemudian dia bilang, terus apakah Bapak di kemudian hari akan menggunakan aplikasi kami? Saya bilang, enggak. Kenapa Pak kok tidak menggunakan? Loh, nah kenapa saya harus menggunakan? Saya tanya balik tuh. Kenapa saya harus menggunakan aplikasi Anda? Apa kelebihannya? Saya buka rekening karena sungkan ya teman. Tapi kalau menggunakan itu apa? Apapun aplikasi Anda bisa digunakan oleh aplikasi bank induk Anda. Dia kan punya bank induk. Saya sebut nggak ya namanya? Tapi saya terang-terangan ini bank yang luar biasa. Jadi sebuah bank swasta terbesar di Indonesia lah. Ya sudah jelas orang banknya itu. Dia sudah mempunyai aplikasi perbankan yang aplikasi juga yang sangat tangguh, sangat efisien, sangat apa, mengeluarkan sekarang online banking gitu ya. Jadi milenial yang saya merasa kamu tidak punya penawaran. Kenapa saya harus menggunakan tempat Anda? Loh, saya menggunakan aplikasi bank-bank yang lain loh. Ya karena dikasih satu bunga lebih tinggi, dikasih kemudahan, kasih ABCD. Nah sekarang kamu di bankmu bunganya sudah lebih rendah, transfer juga begini, tidak ada penawaran yang menarik. Untuk apa saya pakai aplikasimu, darling? Loh, saya tidak berkhianat loh. Ya tidak berkhianat. Saya tuh masih pakai aplikasi bankmu, tapi induk bank. Tapi bank yang istilahnya khusus, yang istilahnya namanya apa? Zaman sekarang online banking atau banking apa yang online banking. Online banking. Dia kan yang gede tadi, yang induknya kan sudah ada online bankingnya. Kemarin saya ketemu presiden direkturnya pada waktu Pak Povo Sariat Maja, yang punya STV, yang punya Indosiar, itu anaknya menikah kan gitu ya di Bali. Nah pada waktu itu saya juga diundang, ketemu presiden direkturnya induknya ini, saya bilang, Pak, lu kalau Bapak ini membuat satu bank begini, oh ya Pak Tung itu untuk golongan milenial loh. Lah kenapa enggak? Yo untuk segmentasi. Oh ya silakan. Nah kalau gitu, tapi kalau Anda segmentasi ke milenial, tapi Anda tidak mempunyai something yang wow, why I must use your application, so what gitu loh. Yeah. Nah ini kan mulai cukup jelas dong. Anda mau branding ngekek branding doang, anu bang, 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 terus so what gitu loh. Why I must open your account? Open oke, karena sungkan, karena di telepon oke saya open, dibimbing. Tapi apa kelebihannya? Saya bandingkan, ini bisa bankmu yang lama, bukan bank lama, bank yang kakak seperguruannya atau induk banknya sama ya, so what gitu loh. Ya. Banking, oke, thank you Kak Nomo Aquino ini. Jadi Kak Nomo Aquino. Contohnya begini, dan ini kalau saya memberikan penawaran, Kak Audrey, kan saya ada di Instagram nih, Selain Anda beli buku saya Sales Magic gitu ya, jadi ilmunya bagaimana, terus kemudian motivasinya gimana supaya orang mau berjualan,
saya ceritakan bagaimana saya berjualan studi kasus, bagaimana laku cepat dan orang masih mau beli lagi seperti apa. Dan tentu saja bahwa Anda jualan itu nomor satunya harus bawa manfaat gitu loh. Kalau Anda something nggak bawa manfaat ya tobat gitu loh ya. Nah, ternyata sekarang Bapak Ibu, ya, kalau Anda follow Instagram saya, kan di YouTube ini banyak yang belum follow Instagram saya toh. Betul, Pak Tung. Setelah ini mau saya ajak home touring. Oh, boleh tuh, seru banget ya. Orang toh, Anda dari YouTube, Anda follow saya, bukan hanya follow, tapi Anda dapat manfaat tambahan. Oh, sebentar lagi Pak Tung mau nunjukin kamar tempat ihi-ihinya dia. Waduh, no ya, ini kan kamar untuk ihi-ihi. Nah, jadi ini kan asosiasi udah kemana-mana. Mau nonton kamar mandi saya. Kamar mandi saya itu bukan air panas saja, ada air panas, ada air dingin. Nanti selesai siaran Smart FM, saya akan share, saya akan home touring dengan rumah saya. Oke ya, silakan. Yes. Balik lagi tadi Pak Tung ya, mungkin tersisa 5 menit lagi. Aduh, 5 menit baru mulai loh nih, baru semangat. Baru opening ya. Tapi menarik ya Pak Tung. Sekarang kan teknik-teknik branding tuh banyak banget ya, apalagi sekarang dengan kemudahan sosial media dan juga mungkin kemudahan viral gitu ya. Ini dimanfaatkan benar nih dengan baik gitu oleh para pebisnis. Apakah ini juga menjadi salah satu tips and trick gitu ya untuk kita mengurangi cost tadi? Karena kan kalau branding mungkin banyak mindset, aduh uang akan keluar banyak. Silakan Pak Tung, mungkin gimana kita manfaatin kecanggihan ini? Ya, di dalam dunia istilahnya hari ini internet dan kemudian sosial media yang luar biasa, boleh dikata branding bisa jadi lebih murah kalau Anda jago membuat sesuatu hal jadi viral gitu ya. Even jago membuat clickbait. Nah, maksudnya clickbait itu jadi ketika Anda memberikan something. Nah, ini kan, kalau saya misalnya 4 jurus sales magic, jurus keempat itu bikin ngekek tapi membuat orang jadi closing. Nah, Anda pengen tahu ya apa ya yang bikin ngekek tapi bikin orang closing itu caranya gimana ya? Itu kan sangat-sangat menarik. Nah inilah jadi Bapak Ibu, wah ini kemarin ada yang cerita, seminar Pak Tung dari pagi sampai tengah malam aja gak berasa, apalagi cuma 1 jam, kurang katanya. Nanti kita tambah lagi ya. Iya, and that's true. Jadi dulu kan saya kalau zaman dulu saya di Smart FM, itu kan saya minta pembicara itu diukurin. Ya. Berapa yang SMS, berapa yang memberikan respon. Betul. Ternyata ada pembicara-pembicara yang tersinggung gitu ya. Kok diukurin? Karena mereka tidak punya kemampuan. Padahal saya kasih training loh. Bagaimana supaya memberikan SMS. Nah saya tuh apakah selalu menang zaman dulu SMS-nya paling banyak? Enggak. Ada pembicara itu, oh ternyata beda gitu ya. Ternyata sama Smart FM, Tung Desembaringin itu pada waktu jam 5 sampai jam 6 sore, dia jam 7 sampai jam 8. Yang paling prime time-nya jam 7 sampai jam 8 pagi. Terus ya disiarkan seluruh Indonesia, Tung Desembaringin di Jakarta. Itu pun saya seringkali nomor 1, nomor 2, nomor 1. Tapi saya jadi mau belajar. Tapi akhirnya, tidak apple to apple ini. Akhirnya saya dipindah pagi. Begitu dipindah pagi, langsung hang. 2 bulan hang. Tempat SMS-nya Smart FM hang. Tanya Smart FM. Ketika saya dipindah pagi, langsung SMS jebret hang. Saya bilang sampai sama pemegang sahamnya yang lebih besar, tolong dong komputernya diganti, ini hang terus orang. Nah, ini ternyata bukan komputernya SMS itu, ternyata apa? Telkomselnya gitu ya. Ternyata kalau 5 aja SMS bersamaan langsung hang. Ya. Jadi ternyata akhirnya di Telkomsel dibuka, jadi wah bisa berapa ratus SMS, wah itu langsung 1 jam itu 300, 400, mohon maaf nih saya enggak enak hati gitu ya. Tapi membicara diukurin itu supaya dia maju. Sesuatu yang bisa diukur, enggak bisa ditingkatkan. SMS salah satu kriteria, respon salah satu kriteria. Ya yang lain cuma 15, 20 gitu ya. Tapi saya kemudian saya ditarik jadi 2 jam, sama aja 1.000 lebih yang SMS. Gak rampung-rampung. Ya tapi itulah jadi Bapak Ibu. Nah, sometimes saat itu ada GM yang baru kan gitu ya. GM baru nggak ngerti bahasa shareholder gitu. Dengan saya tadi selling terus gitu, terus kemudian saya dipindah jadi jam 3 siang. Saya nggak mau gitu ya. Saya bilang Tung Desembaringin pada waktunya bisa jadi apalagi sudah nantinya ya tetap pendengarnya banyak enggak? Pendengarnya banyak Pak Tung, karena banyak maka kita pindah ke tempat yang sepi. Aduh, tobat ini melanggar ilmu marketing gitu loh ya. Ya
di depan ngerek jadi kayak kereta api itu jadi kepala kereta api. Ya. Terus kemudian saya ajak pemiting saham. Orangnya kaget, loh jadi Pak Tung pemegang sahamnya. Terus saya bilang betul, kalau event saya kalau pendengarnya sudah sedikit, please saya enggak usah tampil. Ini kan kerendahan hati bahwa bisa loh satu waktu masanya surut juga, betul kan? Tapi kalau pendengarnya masih banyak, tolong dikasih prime. Meeting sama pemegang saham semuanya, dia baru tahu, jadi Pak Tung shareholder-nya. Lah ya. Oke. Jadi intinya semua apa ya bisa kita lakukan, tapi ya ada input kreativitas gitu ya Pak Tung, dan bisa pandai menilai marketnya seperti apa gitu ya. Dan pastinya ingat bahwa branding sendiri tidak hanya mengingatkan, tapi juga bisa mengingatkan dan menawarkan seperti yang tadi Pak Tung sudah share gitu ya. Oke, dan pastinya kita harus tutup perbincangan kita Pak Tung. Mungkin aku ingatkan juga untuk small listeners ya yang ingin mendapatkan buku Sales Magic, tadi bisa hubungi 0811163873 karena hanya 100 orang pertama nih small listeners yang bisa mendapatkan promo menarik ya tadi 68.000. Gratis, tambahan seminar gratis. Yes, tambahan seminar gratis. 58.000 di hari kemerdekaan sampai pesanan sampai tanggal 17 Agustus yang WhatsApp. Nah ini tadi tekniknya ya kalau kita menawarkan ketika Kak Audrey, ini saya ngajarin sampai Mary Riana juga saya share ilmu, saya tuh hobi sharing kok enggak masalah kok gitu ya. Mary kalau ngomong itu nomor handphonenya hanya jangan sekali doang, harus pelan-pelan gitu ya. Oke, berarti aku ulang ya. Ya. Oke, 0811163873 sekali lagi small listeners 0811163873. Jadi langsung aja Anda bisa chat melalui WhatsApp tersebut dan dapatkan buku Sales Magic. Terima kasih Pak Tung, selamat home tour setelah siaran pagi hari ini. Jadi smart listener yang ada di YouTube, silakan join di Instagram saya tungdesemwaringin.tdw. Yes. tungdesemwaringin.tdw. Kemudian habis ini kita akan home touring gitu ya. Ya betul. Jadi selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini Pak Tung dan juga small listeners. Selamat beraktivitas. Kita harus pamit dan tutup perbincangan kapan marketing fokus branding. Kita ketemu 2 minggu lagi ya. Kalau gitu kami pamit small listeners. Saya Audrey Joanna. Antung Desemaringin. Kami berikan salam. Dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem Wadding In. Brought to you by Smart FM Network.